Hello football lovers, kembali lagi di channel Bolaku. Kali ini kita akan menyajikan info-info seputar sepak bola Indonesia, terbaru dan terlengkap untuk Anda. Uji coba, Timnas U16 Indonesia menang telak atas ASKAP Bekasi U18. Timnas U16 Indonesia menjalani laga uji coba melawan ASKAP Bekasi U16 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jumat kemarin. Pertandingan yang dimenangkan oleh Timnas U16 Indonesia tersebut berakhir dengan skor telak, yakni 5-0. Dalam pertandingan tersebut, pemain Persebaya Surabaya, Wahyu Agung berhasil menyumbangkan 2 gol untuk Timnas U16 Indonesia. Pada menit awal, ASKAP Bekasi U18 berhasil memberikan perlawanan kepada Timnas U16 Indonesia. Bahkan gol pertama yang ditunggu oleh Timnas U16 Indonesia pun baru hadir pada menit ke-30, seusai Marcel Januar Putra berhasil melesatkan bola ke gawang lawan. Indonesia baru bisa menggandakan keunggulannya 10 menit berselang. Kali ini lewat pemain SKU Ragunan, Ahmad Atalla Araihan. Kedudukan 2-0. Seusai turun minum, Indonesia langsung kembali menggempur pertahanan ASKAP Bekasi U18. Alhasil laga baru berjalan beberapa menit. Pemain PSIS Semarang Franciscus Valentino Amaral menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0. Seusai gol tersebut, Timnas U16 Indonesia pun mulai bermain lebih tenang. Namun pertahanan ASKAP Bekasi U18 lagi-lagi harus kecolongan usai Wahyu Agung berhasil mencetak 2 gol hanya dalam kurun waktu 4 menit saja. Gol tersebut terjadi pada menit ke-69 dan menit ke-73. Dengan hasil tersebut tentunya dapat menambah kepercayaan diri para pemain yang rencananya akan dipersiapkan untuk ajang Piala Asia U16. Rencananya Timnas U16 Indonesia akan kembali melakukan laga uji coba melawan Bina Taruna U18 yang akan dihelat pada 29 Juli 2020 di stadion yang sama. Andritani introspeksi diri, tak dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong telah memanggil beberapa pemain guna mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Total ada 29 yang dipanggil Sintayong untuk berbaju Timnas Indonesia. Hanya dari 29 pemain tersebut, tidak ada nama Andritani Ardiansyah yang biasa langganan sebagai kiper utama Timnas Indonesia. Meski begitu, Andritani Ardiansyah yang juga sebagai kapten dari Persija Jakarta enggan untuk memikirkan hal tersebut. Menurut saya adalah hal wajar karena mungkin pelatih ingin melihat pemain lain. Saya sendiri sudah di Timnas hingga Februari kemarin. Mungkin ini saatnya pemain lain, ucap Andritani. Pemain berusia 28 tahun tersebut menganggap bahwa tidak dipanggil dirinya karena masih adanya kekurangan yang harus ia perbaiki. Untuk itu dirinya saat ini tengah termotivasi atas kejadian di kualifikasi Piala Dunia 2022. Pada laga kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, Andritani Ardiansyah berhasil masuk ke dalam skuad. Bahkan dirinya memainkan 2 laga kalah melawan Malaysia dan Thailand. Sayang, dari 2 laga yang dilakoni Indonesia harus kalah dari lawannya tersebut. Total Andritani Ardiansyah kebobolan 6 gol dari 2 laga yang dijalani. Kalah melawan Malaysia, Indonesia harus kalah dengan skor tipis 2-3. Sedangkan melawan Thailand, Indonesia harus mengakui kemenangan lawannya hingga skor 3-0. Menghilang dari skuad Lechia Gedang di final Piala Polandia, Egy Maulana Fikri penuhi panggilan Sintayong. Pemain muda Indonesia Egy Maulana Fikri akan segera memenuhi panggilan Sintayong untuk menghadiri pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta usai tak tampil di laga final Piala Polandia Jumat kemarin. Tidak ada nama Egy Maulana Fikri di daftar susunan pemain final Piala Polandia versus Kroasia dalam laga bertajuk final Piala Polandia 2019-2020. Dalam laga tersebut, Lechia Gedang harus tumbang secara dramatis 2-3 dari Kroasia. Lechia Gedang pun gagal mengulangi prestasi musim lalu sebagai kampion Piala Polandia. Lechia Gedang resmi tak mendapatkan gelar satupun musim ini. Di Polandia, Lechia Gedang mengakhiri musim sebagai peringkat keempat. Egy menjadi salah satu dari 29 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan TC Timnas Indonesia Senior di Jakarta yang direncanakan digelar pada 23 Juli sampai 8 Agustus 2020. Selain Egy, ada 4 pemain lain yang masih berada di Eropa dan belum bergabung dengan Sintayong di Jakarta. Namun 4 pemain lain tersebut bergabung untuk TC Timnas U19 Indonesia. Mereka adalah Witan Sulaiman, Berlian Aldama, David Maulana, dan Elkan Bagot. Witan Sulaiman tengah berada di Serbia bersama timnya RK Rednit Surdulika. David Maulana dan Berlian Aldama masih berada di Inggris pasca mengikuti program Garuda Select. Terakhir Elkan Bagot yang juga berada di Inggris dan bergabung bersama Ipswich Town U18.
termasuk Egy Maulana Fikri. Kelima pemain yang masih berada di Eropa dipastikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia akan segera datang ke Jakarta.